Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 8 September 2024, hari Minggu biasa ke-23. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudaraku terkasih, mulai tanggal 3 sampai 6 September yang baru lalu, umat Katolik Indonesia mendapat berkat luar biasa dengan kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus. Saya mencatat beberapa hal yang disampaikan Bapak Suci pada beberapa pertemuan. Bapak Suci Paus Fransiskus bicara soal iman, soal persaudaraan, soal bela rasa. Bapak Suci mengajak kita umat Katolik untuk menjaga kedalaman iman kita, merawat iman dengan baik. Itu artinya Bapak Suci mengajak kita lebih tekun dalam berelasi dengan Tuhan, lebih tekun membangun komunikasi dengan Tuhan, lebih tekun membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Suci mengatakan, seorang yang imannya mendalam, dia tidak hanya membangun relasi dengan Tuhan, tapi mewujudkan iman itu dalam persaudaraannya dengan sesama. Dia mau terbuka hati, mau berkomunikasi dengan semua orang, siapapun dia. Paus juga mengatakan, orang Katolik hendaknya memiliki bela rasa. Bela rasa itu artinya kita mau menyentuh dia, mau menatap dia, mau mengulurkan tangan, mau memperhatikan mereka. Saudaraku terkasih, dalam khotbahnya di GBK, di hadapan puluhan ribu umat Katolik yang hadir dan mungkin juga ribuan yang menyaksikan lewat layar kaca, Bapak Suci menegaskan dua hal yang penting yang perlu dilakukan oleh umat Katolik, oleh kita semua kaum beriman, mendengarkan sabda Allah dan melakukan. Kita diharapkan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, kemudian melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu dalam kehidupan kita. Agar persaudaraan dan bela rasa itu sungguh nyata dalam kehidupan kita kaum beriman. Penegasan Paus ini selaras dengan Injil hari ini. Injil bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang tidak bisa mendengar karena ia secara fisik tuli. Ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Misalnya saya mendengar orang berteriak, tentu berbeda artinya saya mendengar keluh kesah seseorang yang lagi bermasalah dalam hidupnya. Dalam hal pertama, tindakan mendengar itu hanya melibatkan telinga. Tapi yang kedua, kegiatan mendengarkan itu melibatkan seluruh kepribadian kita, seluruh perhatian kita, cinta kita. Itulah yang Bapak Suci katakan dengan bela rasa. Tidak hanya mengatakan saya kasihan, saya peduli, atau tidak hanya mengatakan saya sudah memberikan ini dan itu. Bapak Suci mengatakan kita harus melakukan sesuatu.
Kita harus menatapnya, memandangnya, menyentuhnya. Ada perhatian, ada cinta yang dilakukan. Itu yang Yesus lakukan dalam Injil hari ini. Ia tidak hanya melihat orang sakit itu, tapi memisahkan si tuli itu dari orang banyak. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Dengan tindakan ini Yesus memberi contoh untuk kita agar kalau kita sungguh mencintai orang lain, mencintai sesama kita, lakukan sesuatu untuk mereka secara konkret. Tatap mereka, dengarkan mereka, bantu mereka, ulur tangan untuk mereka. Saya percaya ada damai, ada sukacita terjadi saat itu. Saudaraku terkasih, hidup keluarga juga akan menjadi sangat indah kalau suami istri sungguh-sungguh mendengarkan satu sama lain. Demikian pula anak dan orang tua dalam komunitas juga demikian. Di saat kita mendengarkan dengan sungguh, kita telah menghargai lawan bicara kita. Kita telah memuliakan dia. Saudaraku terkasih, kalau hari ini Yesus menyembuhkan orang tuli sehingga ia bisa mendengarkan kembali, kita pun memohon supaya kita disembuhkan Tuhan, bukan dari tulian fisik kita, tapi dari ketulian rohani kita. Kita berdoa agar kita mampu mendengarkan sabda Tuhan dengan baik dan melakukan, mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin beriman pada Kristus dan berbuah dalam tindakan persaudaraan dan bela rasa kita pada sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.